Pemirsa, Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Nasional TPPU, Mahfud MD menghadiri rapat dengar pendapat terkait dana janggal sebesar 349 triliun dengan Komisi 3 DPR RI Rabu kemarin. Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Nasional TPPU, Mahfud MD, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR untuk membahas dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah. Sempat terjadi ketegangan antara anggota Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD soal pernyataan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat dihadiri Komite TPPU sebagai Ketua Menko Polhukam Mahfud MD, anggota Menteri Keuangan dan Kepala PPATK. Namun dalam sidang kali ini Sri Mulyani tak hadir. Teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu aja. Ya. Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten Saya apa minta parlemen Pak ini? Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini. Dibilang, Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling. Bapak baik, tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2005. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti Oke. saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya Di periode ini ada enggak? Kenapa? Di periode ini ada enggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada enggak, Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti, Pak. Nanti saya beritahu saudara. Kan Pak jangan nanti Pak, kalau Nggak. sekarang ada datanya nggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang Nah, marah waktu itu ada. periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini teman-teman, Pak Mahfud untuk menyelesaikan. Sebentar, Pak pimpinan. Ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan Nggak, pimpinan yang ganti seharusnya- nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, Lu yang bener, Ron. teman-teman. Lu ingetin, Ron. Lu yang bener, Ron. Dari saya selesaikan dulu ya. Menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini, Pak. Bahkan ada orang yang bilang, udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan, saya udah diem, kok Prof masih ngegas, saya harus melawan. Saya bilang seperti itu. Ya, saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul Pak. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya, takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteri berhenti, ya saya berhenti, Prof. Karena saya juga bisa terpilih. Kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih.
Kalau coba dibenturkan begitu saya siap, nggak apa-apa. Itu. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri Prof untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini, udah. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini. Itu loh.